Acara selanjutnya yaitu tausiah agama sekaligus pembacaan doa oleh Bapak Kiai Haji Rizky Akbar STHI MA. Kepadanya kami persilahkan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bantu subscribe ya Kak dan aktifkan notifikasinya. Yang saya hormati Tuan Guru Sohibul Bait Kiai Haji Ahmad Jainuri Ihsan SAG beserta keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa majlis ta'limnya Allah berikan keberkahan, Allah cucurkan rahmat dan terus istiqomah dalam mengajarkan di kampung ini. Juga para tuan-tuan guru Ustaz Ahmad Bukhari dan para asatidz semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir di sini juga ada siapa nih? Ada Nikita Willy, ada juga. Bininya Mbak Imong ada di belakang. Sempil ya. Oh, aja. Iya, mau cerai katanya. Iya. Oh, udah. Jandanya gimana tuh? Cakep lagi. Adik-adik semua, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bil munasibah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ini majlis ta'lim Tarbiyatul Ihsan, pendidikan yang berkebaikan, pendidikan yang membawa ihsan. Karena fondasi agama itu kan iman, Islam, ihsan. Seseorang beriman belum selamat kalau belum Islam, belum berselamat juga kalau belum pasrah Islam, belum berihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu kebaikan, dimana kalau orang sudah sampai ihsan, insya Allah insan kamil, dia sempurna, dan dia adalah, kalau bahasa kitanya ihsan itu tasawuf. Jadi adab kepada Allah, adab kepada manusia, kepada makhluk, dan adab kepada sesama itu ada dalam ihsan. Makanya bagus majlis taklimnya Tarbiyatul Ihsan diajari juga di sini. Tadi walaupun sebentar, saya baru nyampe, saya pikir ya makan dulu kayak apa dulu, langsung naik saya. Mana tadi di sana juga lagi ada kegiatan, saya buru-buru dah, lagi kori, saya cabut aja udah kemari, nggak apa-apa. Yang penting parselnya ada di sana. Tahu udah di mari. Ya? Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ustaz, ini kalau belum ngadain maulid katanya kagak kaji. Kayaknya kalau belum maulid, ya ustaz ya, kayaknya anyang-anyangan gitu. Ya, kalau bahasa kencing tuh anyang-anyangan tuh anyang-anyangan. Kalau bahasa nenek-nenek, gua kalau setengah dua belum sholat lohor, kayaknya gimana begitu? Betul ya? Betul ya? Perasaan kalau belum maulid anyang-anyangan begitu. Kayaknya ada yang kurang begitu. Ya pokoknya ada sesuatu kalau udah maulid tuh kayaknya ente, kayaknya ringan. Bener gak? Nah,
berarti di dalam hati ibu insya Allah ada cinta mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Begitu, jangan ngomongin bid'ah dulu, tar dulu itu kejauhan. Ini mereka belum ngaji bab itu. Cuman saya ingin kasih pergerakan dulu. Orang kalau belum ngisi maulid perasaan ada yang kurang, berarti di tubuhnya ibu semua masih ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang rojul kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang ceramah. Nih orang rojul berkata, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasul? Rasul menjawab, ma'adattalaha, apa yang telah kau siapkan ngomong kiamat. Kalau bahasa kitanya orang udah emang lu udah siap apa pakai ngomong kiamat begitu. Kata ini orang, kata ini rajul sahabat, la syai' ya Rasulullah, kagak ada modal apa-apa ya Rasul, walakin innani uhibbullaha wa rasul, akan tetapi aku punya modal mencintai Allah dan Rasul. Waqala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama orang yang kau cintai. Artinya timbang modal cinta sama Allah dan Rasul, dijamin oleh Nabi mendapat syafaatul uzma. Sallallahu alaihi, amin ya robbal. Mau dapat syafaat Nabi, ini kan modalnya gede, ini maulid, biar kata kecil-kecilan, amplopnya gede-gedean, per-peran. Ini kan biar kata begini, ada modalnya. Masa iya buat Nabi nggak mau jor-joran? Iya. Sedangkan mau jalan-jalan aja modalnya udah gede. Ibu-ibu pernah ke Taman Safari, Bu? Lihat monyet, Bu. Lihat beruang. Lihat monyet aja, Bu, butuh duit 2 juta. Ya Ustaz, lihat kunyuk duit 2 juta. Woi, tong, lihat monyet 2 juta, wajib. Mobil nyewa, kalau di mobil pribadi dah, mobil pribadi bensin 300 lewat tol veteran, tekanan ketahuan tuh etol, pulang balik cepet, bensin 300 400, masuk 3,5. Taman Safari lihat monyet 3,5, 350.000 dikali 3 kan dia bini anaknya tuh 1.100.000 tambah tadi 400. Oh, baca hitung-hitungan ya? Enggak apa nih, itu hitung-hitungan. Udah kalau belum ya. Iya, buat melihat monyet doang 2. Buat meludan 20.000. Lihat monyet 2 juta, buat meludan. Siapa yang ngomong? La ilaha illallah, jomplang. Kalau kata orang Cipulir, jomplang. Iya, tapi nggak apa-apa, Bu, biar kata goceng 10.000, kumpul 5 semuanya, insya Allah dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang menempel pada Nabi, insya Allah jadi mulia. Binatang aja nempel sama Nabi jadi mulia. Sendal jepit jadi mulia, kan gitu. Kan dalam syair itu lam yahtalim qatu ta'amud laqan abada wa matasa aba asrat fi mada zamani min hudawa falam dahru wa ma waqa'at subabatun abadan fi jismihil asani. Ya, cinta Nabi kagak hafal. Itu khosais karakter Nabi. Oke, di situ ada namanya min hudawa falam dahru wa ma waqa'at. Itu pohon kalau Nabi lewat pada nunduk semuanya, hormat. Zubabatun abadan fi jismil hasani, laler itu ogah nempel di jisim Nabi, saking Nabi itu mulia ya. Kita biar kata pakai parfum yang harga berapa, yang harga 3 juta, yang harganya mahal, ya kan, yang belinya di Paris, tetap aja kalau mangap dilahirin. Iya, lagi bulan puasa. Itu ya tuh parfum yang mahal, tapi di jisim Nabi nggak nempel. Kenapa? Karena menempel pada jisim Nabi. Semua yang berhubungan dengan Nabi maka jadi mulia. Hatta itu sendal jepit, malaikat Jibril aja cuman sampai di langit ke-7, nggak bisa nyampe ke Rabbul A'la, hanya nyampe di langit ke-7.
Kan kata Jibril bilang begitu, udah sampai sini aja dah. Emang apa? Angus saya kalau ke atas. Tapi Nabi bisa sampai ke Sidratul Muntaha, Rafiqul A'la, paling tinggi itu derajatnya, bertemu dengan Allah dalam basirahnya, maka dengan sandalnya. Terus sendal tuh yang di lambang logo ente tuh, yang kalau anak-anak hadro kalau pakai peti ada logonya. Nah, mana logonya? Itu apa logonya apa tuh? Nah, itu tarbiyat bu, itu kalau mau tahu bu nih, yang nih. Suhu kagak tahu tuh, itu sendal bu, sendal Nabi. Bayangin tuh bu, sendal saya bu, Donatello bisa sebut. Iya, itu gopek diskon di 3,5. Harga sendal saya sama sendal Nabi, mungkin produk sendal klasik masih lebih bagus sendal klasik dibanding dengan sendalnya Nabi. Tapi karena nempel sama jisim Nabi, jadi mulia itu sendal. Paham sampai sini belum? Oh, belum tahu. Nih dengerin baik-baik. Ilmu nih. Iya, nggak usah pakai dalil. Kejauhan, gak nyampe ntar di sini. Lawan-lawan orang mereka. Ustaz, saya ngisi di Blok M Square lantai 7. Tuh isinya orang-orang begini semua. Cingkrang. Dia nggak percaya. Lihat aja YouTube saya. Itu saya ngisi di situ. Tiap bulan. Ya mereka tuh komen-komennya di YouTube, Ustaz tidak mah semua. Dia met ya. Lihat tuh, dia asisten. Semuanya saya dikata Ustaz yang kagak bener segala macamnya. Pede saya. Saya cuma hanya berkata bahwa mencintai Nabi itu nggak perlu dalil. Masa mencintai pakai dalil? Ibu mencintai suami pakai dalil? Cinta itu naluri. Ekses apa yang dikeluarkan, ya kan? Nggak ada ceritanya cinta itu pakai sekolah rumus, enggak. Saya aja umur 20 tahun ketemu cewek langsung jatuh cinta, kesemsem caci. Iya, namanya udah Allah begitu gariskan, anugerah namanya hidayatul ilhamiyah. Cuma proses mencintai kan macam-macam. Ada orang mencintai dengan memberikan puisi, ada nggak? Ada. Zaman sekolah sekarang WA. Ya di bawah meja ya. Surat-suratan ya kan, wangi lagi kertasnya, ada lagi pakai bunga, ada lagi kasih makan bakso ya kan, jalan-jalan nonton, ada lagi dinner, lunch, kemudian naik motor ya kan. Ya lu kan cengceri lu. Anak saya bilang cengceri. Ya boncengan bertiga tuh. Iya, nongkrong di JBG situ tuh. Itu kuburan Bendi. Gusuran, bilang dulu kalau saya bilang GBG gusuran. Iya, 9/8 masih pacaran jumlah di kuburan. Masya Allah. Nah, proses itu kan bercinta, tapi ada yang haram, ada yang halal. Nah, kita mencintai Nabi dengan cara apa? Yaitu salah satunya dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi. Mau bentuknya apa kek dan ceritanya bagaimana kek? Makanya kan kata Imam Yafi Al-Yamani kan dalam Ihanatul Thalibin jilid yang ketiga bilang begini nih, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'an ta'aman wa ahla makanan wa sara sababan li qira'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu yaumal qiyamah ma siddiqin wa suhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Apa itu? Udah pulangnya udah ya. Man jamaah, siapa orang yang berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan diajak saudaranya, wahayaan to'aman disediain makan. Ada makanan enggak? Habis ini ada enggak? Makan apa? Tangkar sop. Mau kasih bocoran. Wasoro sababan, karena ada sebab dibacain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul ngajak teman semua, ada makanan semuanya, ada ustadz mau izo ceramah semuanya, qori hadroh semuanya. Itu adalah nanti apa? Ma'asallahu yaumal qiyamah, Allah kumpulkan nanti di yaumil qiyamah ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang syahid, wassolihin, orang-orang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan ada kita nanti di surga Allah dengan penuh kenikmatan. Amin ya robbal
Nah, jadi udah dikasih tanda tuh sama ulama tuh bahwa orang yang memperingati Nabi maka itu adalah salah satu mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tuh teks kitab ada di kitab ana babul munakahat, ada di bab teks tentang pernikahan. Makanya orang Betawi jangan ngajarin tentang bagaimana mencintai Nabi, benar gak? Lahiran baca rawi. Ya, belum lahiran, belum. Bunting 7 bulan baca rawi. Lahiran baca rawi. Akekahan baca, sunatan baca, ngawinin baca, sampai meninggal baca rawi. Masya Allah. Pergi haji baca, semua dibacain rawi. Maksudnya apa sih rawi itu? Riwayat, cuma kita kagak tahu artinya. Kan gitu masalahnya. Ya kan mereka kan kagak ngerti artinya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Atau kita baca misalnya di dalam teks Mahalul Qiyam kan banyak itu. Cuma lu kagak ngerti aja lu. Ya kan man ra'a wajhaka ya Su'ad ya Karim. Hai orang yang memandang wajah Nabi yang asalnya kusut, gulem, galau, ya kalau ketemu Nabi bakal girang wajahnya bahagia. Tuh, pokoknya saat itu kalau orang galau lihat wajah Nabi langsung ceria. Auduka safil mubarak. Maka nanti kita dikumpulkan di namanya telaga, namanya adalah haud yang disebut dengan telaga Kausar, yang kalau diminum mubarak kita bakal seger, dingin aja hawanya. Gitu kalau ngerti pasti enak terus. Cuma kalau nggak ngerti angop, ya kan? Ya kan? Iya, udah kagak paham aja udah. Nah itu. Oke, lanjut. Nah sekarang kita, kalau kita mencintai apa yang menempel pada jisim Nabi, maka itu menjadi mulia. Apalagi kita sebagai manusia utuh, maka kita menjadi Dulu bulan Rabiul Awal itu kagak dihargai, meneruskan Rabiul Awal semua ada harganya. Muharram di situ ada. Ya kan, Nabi Nuh ketika terdampar 10 Muharram, ya kan, Nabi Khidir, Nabi Musa selamat, Nabi Yunus selamat dari telan ikan paus pada tanggal bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Bulan Ramadan bulan yang mulia, Syawal bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah bulan yang mulia termasuk Ashalul Hurum. Tapi bulan Rabiul Awal itu enggak ada harganya dan itu tidak dihargai. Sebab kenapa? Karena datangnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Lahir Nabi 12 Rabiul Awal, hijrahnya 12 Rabiul Awal, dan wafat pada tanggal 12 Rabiul. 12-nya lahir, hijrahnya 12 Rabiul Awal. Karena ada, kalau kita memperingati Maulid Nabi, memperingati bulan Muharram dibilang itu bulan hijrahnya Nabi, salah. Hijrahnya Nabi bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu sampai di kota terbang Madinah pada tanggal 10, yaitu terkenal dengan masjid. Kalau ibu umroh, Ustaz kan di sana ada namanya masjid disebut Masjid Quba. Masjid pertama kali Nabi di sana tanggal 10. Nah, ceritanya ketemu nenek-nenek dan sebagainya dah. 12 Nabi sampai di gerbang kota Madinah 12 Rabiul Awal. Di situ disambut oleh para sahabat yang sebelumnya para sahabat itu sudah bermukim di sana, bergabung dengan Yahudi Nasrani dengan beberapa suku. Maka disambut dengan pembacaan Tola'al Badru Alaina min Saniyah. Begitu dan seterusnya. Nabi sampai di kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa yang mulain itu bulan Muharram, bulan hijrah Nabi? Tolong koreksi. Bulannya memang tahun 1 dihitung, yaitu pada tanggal hijrahnya Nabi, yaitu pada bulan Muharram karena awal bulan.
Jadi penanggalan Islam 1446 sekarang dimulai tanggal 1-nya adalah tahun hijrahnya Nabi, bukan bulan hijrahnya Nabi. Karena awal bulan kayak Januari begitu, Nabi di bulan Maret hijrah. Karena hitungan awalnya bulannya adalah Muharram, Umar bin Khattab menetapkan bulan pertama Muharram, bulan akhir bulan Dzulhijjah. Hafal bulan Islam? Gua kasih 50.000. Apa? Benar. Ustadz Januri. Januari apa sampai Desember? Oke. Bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Betul? Udah, duitnya mana ya? Entar deh, takutnya nggak pakai apa-apa. Tenang. Saya udah janji kasih 50.000 sama dia. Benar. Anak sekarang belum tentu hafal. Dia tahunya Januari atau Desember. Yang saya maksud bulan Rabiul Awal itu adalah karena dia nggak ada apa-apanya dihargai, karena menempel di dalamnya adalah lahirnya Nabi Muhammad, jadi mulia. Masih kurang paham begini, kan begini Bu. Ya aja belum beres ngomong. Kalau kita mah namanya turu-turu aja ya. Itu orang sini saya sekolah ya, Allahu Barak 1 saya. Masuknya dalam, saya tanya Ustadz Rizky itu tahu. Kalau nggak tahu berarti kontrak. Ini apa namanya, karena mulia nempel sama Nabi, Al-Quran yang ibu baca setiap hari itu ditulis pakai kertas, dilapisi dengan kulit. Siapa yang berkata bahwa memegang Al-Quran tidak usah pakai wudhu? Simpelnya begini. Dahulu di zaman Khalifah Abdul Aziz bin Saud, bukan Abdul Aziz, Khalifah Umayyah, bukan. Raja yang Wahabi itu, Wahabi yang jingkrang, yang jenggotan, yang kepalanya botak, yang jidatnya balak 6. Itu ya dalam kitab Muhtada itu. Nah, dalam kitab Muhtada itu bilang begini, yang ngarangnya adalah Al-Imam Syekh Muhammad At-Tijani. Halaman yang saya lupa, pakai bahasa Arab, tulisannya begini. Suatu hari muridnya mau pergi haji ke Mekah, izin sama tuan guru Syekh Muhammad At-Tijani, yaitu pendiri Thariqah At-Tijaniyah. Nah, guru, saya mau berangkat pergi haji. Ya, kata gurunya begini, tolong kalau sampai Madinah titip salam sama Nabi Muhammad, berdoa di situ, menghadaplah ke makam Nabi, jangan ke kiblat. Kenapa tuan guru? Karena kiblat itu adanya karena adanya Nabi, maka jadi mulia karena sebab Nabi. Berdoalah ke makam Nabi. Kemudian usap dan cium itu di tembok dinding Nabi, titip salam dari saya Muhammad At-Tijani. Baik, begitu. Sampai di sana, karena dia belum pernah pergi haji, ya pergi ke sana, dia berdoa ke makam Nabi, dan itu nyium tembok. Kan askar sana galak-galak, ya kan, umroh berapa kali dia tuh? Ya, saya juga berapa kali. Sholat sana masuk, haram, gitu, haram, pergi nggak boleh, gitu. Jangan berdoa, dia tetap aja begitu. Dengan ini dari tulis. Akhirnya ini muridnya berkata kepada itu askar, kata guru saya harus menghadap kepada makam Nabi dan saya doakan dan saya kirim salam. Enggak boleh, dipukulin itu. Si santri itu, muridnya dipukulin sama itu polisi yang ada di Madinah.
pulang kagak terima, ketemu sama gurunya. Bagaimana sampai di sana? Menyenangkan atau enggak? Dalam hati dia, boro-boro menyenangkan, gue dikebukin sama polisi di sana. Ngadulah dia ceritanya, alhamdulillah di Mekah saya haji nggak ada masalah, cuma di Madinah masalah apa? Iya, saya dipukulin sama polisi gara-gara apa? Gara-gara saya mencium dinding tembok, dan saya di situ juga saya menghadap ke makam Nabi dan saya berdoa dan saya bertawasul di makam Nabi, saya dipukulin. Oh begitu, baik. Karena Syekh Muhammad At-Tijani, ulama terkenal dari Tunis, akhirnya dia masuk dapat ring 1, ketemu sama Syekh atau Khalifah Abdul Aziz yang pintunya sekarang di pintu Masjidil Haram tuh Wakaf Malik Abdul Aziz. Itu raja kedua per ketiga ya. Itu setelah Saud, kan pertama Saud, Malik Abdul Aziz. Akhirnya dipersilakan masuk, duduk. Ini Malik begini, datang tuan Syekh, bawa Al-Quran yang berlapiskan kulit domba. Dia bawa, berdiri itu tuan gurunya. Ini menaik kertas, surat cinta bukan? Salam seperti biasa, dilempar Al-Quran di depan itu raja. Diambil sama raja. Isfi, maksudnya apa ini katanya? Ini Al-Quran, kenapa dilempar-lempar? Wahai tuan guru, kamu nggak sopan. Apa jawabannya? Itu tuan guru, itu hanya kertas. Dicium-cium sama siapa? Sama raja. Raja, kenapa kamu cium-cium? Itu kulit domba. Kenapa kamu cium-cium? Loh, ini bukan kulit, tapi ini adalah Al-Qur'anul Karim. Makasih nih. Lalu Syekh Muhammad At-Tijani bilang begini, terus kenapa kamu bisa memukulin murid saya yang ketika orang berdoa di kuburannya Nabi, menghadap Nabi dan sampai mencium tembok Nabi? Ya karena itu bid'ah. Situ juga bid'ah, memegang Al-Quran mencium-cium, karena itu adalah kulit kambing, itu kertas. Iya saya tahu, tapi di dalamnya berisi kalamullah, ayat Al-Quranul Karim yang harus dimuliakan. Nah begitu juga tembok yang ada di makam Nabi nggak sama kayak tembok yang ada di sini. Kertas yang ada di Al-Quran beda dengan kertas fotokopi yang dimana kada ada menempel, maka jadi mulia. Tembok juga jadi mulia. Orang juga tahu mencium tembok Nabi bukan temboknya yang dicium, tapi di dalam tembok itu ada siapa? Ada makhluk yang mulia, Sayyidul Anam, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Jainal Muttaqin, dan semua adalah penduduk alam, semua adalah pemimpinnya Nabi Muhammad. Langsung kata Syekh Abdul Aziz, bila kalau begitu bolehkan semua orang untuk berziarah ke makam Nabi. Saat itu masih Bani Tamim, tapi setelah itu barulah kemudian dibid'ahkan lagi, diharamkan lagi oleh Nabi, oleh Raja Saud. Sekarang saya tanya, kalau kulit Al-Quran menempel pada Al-Quran, pegang Al-Quran pakai wudu apa enggak? Wajib apa enggak? Menyentuh Al-Quran kalau membaca boleh. Kalau menyentuh Al-Quran mushaf, walaupun hanya beberapa huruf, itu harus pakai wudu. Dilapisin itu kulit tetap pakai megang hadroh pakai wudu apa enggak? Kulitnya sama, tapi ini kulit kambing dipukul-pukul. Kulitnya sama, mungkin ini kulitnya dari punggung, yang lapis Quran mungkin dari pantat kambing. Menempel itu kulit yang pantat kambing, ditempelin di depan tulisannya Al-Quranul Karim, dicium-cium itu pantat kambing. Ibu berani nyium pantat kambing? Ustadz berani nyium pantat sapi? Gila. Tapi ternyata setelah diseset, didupigo, disamar, maka itu menjadi mulia. Ditulisin Al-Quranul Karim, jangan kata dicium, itu pakai wudu. Masya Allah. Ini dilalahnya, wajhu dalalahnya bukan karena kambingnya, kulitnya di sini, tapi karena menempel pada yang mulia. Gitu.
itu. Begitu juga dengan kita, apapun yang menempel pada Nabi maka jadi mulia.